Zona berpikir. Fun with our mind. Jadilah proaktif. Ini adalah kebiasaan pertama dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif versi Stephen R. Covey. Walaupun kata proaktivitas lazim dipergunakan pada literatur manajemen, ia tidak akan ditemukan di dalam kamus. Kata ini lebih daripada hanya sekedar mengambil inisiatif. Kata ini bahwa sebagai manusia, kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, kita mempunyai tanggung jawab dan inisiatif untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Perhatikan kata responsibility. Bila dipisah menjadi responsibility atau kemampuan untuk memilih respon Anda. Orang yang proaktif mengidentifikasikan kata ini sebagai tidak menyalahkan keadaan, kondisi atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku mereka merupakan produk dari pilihan sadar berdasarkan nilai, bukan produk dari kondisi yang berdasarkan perasaan. Orang proaktif merespons situasi, rangsang atau stimulus bukan secara reaktif. Reaktif merupakan sebuah tindakan yang dikendalikan situasi atau produk eksternal. Coba lihat perbedaan paradigma antara bahasa reaktif dengan bahasa proaktif. Bahasa reaktif mengatakan, tidak ada yang dapat saya lakukan. Memang sudah begitulah saya. Ia membuatku begitu marah. Mereka tidak akan mengizinkan itu. Saya terpaksa melakukan itu. Saya tidak bisa. Saya harus melakukannya. Seandainya saja itu tidak terjadi. Bahasa reaktif berasal dari paradigma dasar deterministik dan seluruh semangatnya merupakan pergeseran tanggung jawab. Dengan kata lain, saya tidak bertanggung jawab, saya tidak dapat memilih respon saya. Ini seperti yang diungkapkan Ivan Pavlov ketika melakukan eksperimen stimulus respon. Dalam eksperimen ini, Pavlov melibatkan anjing, makanan, dan lonceng. Ketika Pavlov membunyikan lonceng, si anjing tidak menunjukkan respon apapun. Namun ketika lonceng dibunyikan kemudian Pavlov menunjukkan makanan, maka si anjing tersebut mengeluarkan air liur. Setelah beberapa kali dilakukan hal yang sama, dan si anjing menunjukkan respon yang sama, maka ketika Pavlov membunyikan lonceng tanpa menunjukkan makanan, dengan seketika ia mengeluarkan air liur. Ini disebut teori belajar classical conditioning. Orang reaktif merasa tidak memiliki pilihan atau kebebasan dalam menentukan respon. Ia bertindak berdasarkan rangsang situasi. Sama seperti ketika Anda jatuh kemudian spontan berkata, aduh. Sedangkan bahasa proaktif mengatakan, mari kita lihat alternatif yang kita miliki. Saya dapat memilih pendekatan yang berbeda. Saya mengendalikan perasaan diri sendiri. Saya dapat memberikan presentasi yang efektif. Saya memilih respon yang sesuai. Saya lebih suka, saya akan. Sifat dasar manusia adalah bertindak, bukan menjadi sasaran tindakan. Seperti kata Viktor Frankl, seorang logoterapis yang mengungkapkan bahwa di antara stimulus dan respon, ada kebebasan untuk memilih yang bersumber dari kesadaran diri, imajinasi, suara hati, dan kehendak bebas. Ketika seseorang mengalami tekanan atau stres, setidaknya ada 3 pilihan respon. Yang pertama, meneruskan tekanan dan membuat tekanan baru. Seperti ketika Mario tidak dapat menyelesaikan target pekerjaan yang diberikan oleh kantor, ia akan memarahi, menyalahkan anggota tim atas kegagalan yang terjadi, sehingga menciptakan ketegangan baru dengan melibatkan lebih banyak orang. Yang kedua, menahan tekanan sekuat tenaga dan mengabaikan akibat yang mungkin ditimbulkan di kemudian hari. Seperti ketika Rina mendapatkan bullying dari teman-temannya di sekolah beberapa kali, kemudian menjadi enggan lagi bersekolah, mengurung diri, merasa tidak berharga, dan menjadi lebih sensitif terhadap sekitarnya. Yang ketiga, menetralisir tekanan, kemudian merubahnya menjadi sesuatu yang positif dan produktif. Contohnya ketika Steve Jobs dipecat dari Apple Computer, setelah beberapa waktu mengalami rasa frustrasi yang sedemikian rupa, ia menemukan dirinya memiliki kesadaran dan pemahaman baru bahwa ketika apa yang dimilikinya berupa hasil karya dan kebanggaan dapat diringkut darinya, satu hal yang tidak pernah hilang adalah ide dan gagasan. Ya, berangkat dari sini kemudian Steve Jobs menggagas berdirinya Pixar Animation Studios yang memproduksi film animasi 3D pertama yang berhasil masuk dalam nominasi Best Animated Best Oscar dan berkembang lebih pesat di kemudian hari. Bagian terakhir dari kebiasaan proaktif ini adalah pilihan paradigma kita
Apakah mempunyai atau menjadi? Apa perbedaannya? Paradigma mempunyai, fokus energinya adalah bagaimana sesuatu di luar sana terwujud secara ideal, padahal di luar jangkauan atau kendali kita. Seperti, seandainya saja saya memiliki bos yang tidak diktator. Seandainya saja saya memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Seandainya saja saya mempunyai penghasilan yang lebih besar. Paradigma menjadi, fokus energinya adalah bagaimana diri sendiri menjadi subjek yang memberikan pengaruh sesuatu di luar sana. Kitalah yang bertindak, bukan menjadi sasaran tindakan. Seperti, saya dapat menjadi lebih sabar. Saya dapat menjadi lebih adaptif. Saya dapat menjadi lebih kreatif. Ini berarti kita mengendalikan bagian penting yang dapat dijangkau, yaitu diri sendiri. Yang perlu kita pahami adalah, walaupun kita memiliki kebebasan memilih tindakan atas stimulus, bukan berarti kita bebas memilih konsekuensi atas tindakan itu. Contohnya, Dedi adalah lulusan sarjana teknik sipil. Ketika penerimaan pegawai di sebuah instansi, Dedi berupaya lulus seleksi dengan cara manipulatif atau tidak jujur. Dedi menyuap oknum instansi yang berwenang dan kemudian dia diterima. Apakah Dedi akan menerima konsekuensi atas tindakan tidak jujurnya? Bisa ya, bisa juga tidak. Atau Henry menggagas sebuah ide pengelolaan limbah atau sampah menjadi produk kerajinan yang dapat dipasarkan dan berpotensi menghasilkan secara finansial. Apakah dia akan menerima konsekuensi hasil seperti yang diharapkan? Bisa ya, bisa juga tidak. Apa yang membedakannya? Dedi adalah sasaran tindakan. Henry adalah subjek tindakan. Dedi dimanipulasi oleh sebuah situasi di mana dia memposisikan diri sebagai korban agar mencapai hasil. Henry bergerak dengan melakukan sebuah aktivitas produktif, mengubah sesuatu dan memposisikan dirinya sebagai subjek. Dedi memilih tindakan yang berbanding terbalik dari prinsip dasar integritas dan kredibilitas. Sedangkan Henry berbanding lurus dengan keduanya. Proaktivitas harus bersandar pada kedua hal ini. Integritas diidentifikasikan sebagai kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Sedangkan kredibilitas merujuk apakah Anda orang yang dapat dipercaya memiliki kemampuan, dipercaya memiliki konsistensi, dipercaya bahwa Anda dapat mencapai target-target tertentu yang telah dicanangkan. Dengan demikian, mereka berdua sama-sama meraih hasilnya. Henry menggunakan efektivitasnya, sedangkan Dedi kehilangan efektivitasnya. Sampai jumpa di kebiasaan efektif yang kedua, merujuk pada tujuan akhir.